Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Kaisar Cermin Kulit masih mengejar Luo Feng yang juga terjebak dalam turbulensi ruang angkasa, di mana terdapat berbagai macam fragmen ruang, dan itu membuatnya lambat. Dia tidak bisa berkonsentrasi untuk mengejar Luo Feng lagi. Namun alih-alih menjadi kesal, Kaisar Cermin Kulit menjadi gembira. Harta karun sejati memang mengesankan, tapi kau sebagai manusia biasa tidak memenuhi syarat untuk harta karun sejati. Hanya aku yang cocok untuk mereka. Beri aku harta itu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Kaisar Cermin Kulit berteriak. Kekuatan Kaisar Cermin Kulit melonjak. Dia sudah membakar tubuh dewanya. Kaisar Cermin Kulit menjadi semakin cepat, membuka portal lebar di antara turbulensi ruang angkasa dan menghancurkan semua fragmen ruang di jalannya. Luo Feng merasakan kecepatan Kaisar Cermin Kulit meroket, hampir menyusulnya. Aku sekarang lebih lambat darinya. Luo Feng segera menyadarinya. Dia mengguncang sayapnya. Dia mulai mengubah arah terus-menerus seperti kupu-kupu, berhenti sejenak, melesat, lalu zigzag maju mundur. Terkadang dia bergegas maju, terkadang dia terbang ke kiri, dan terkadang dia berbelok tajam. Kaisar Cermin Kulit tidak siap untuk hal ini. Dia sangat lincah bermanuver, gumamnya. Kaisar Cermin Kulit mengikuti Luo Feng saat arahnya terus berubah. Segel! Kaisar Cermin Kulit menjadi marah dan menggunakan kekuatan abadinya untuk menekan Luo Feng, tetapi itu robek oleh sayap Siwu. Kaisar Cermin Kulit, mengapa kamu mengejarku? Tanya Luo Feng. Sayapku diberikan kepadaku oleh seorang master alam semesta. Bahkan jika kau mengambilnya, sayap itu akan diambil kembali di masa depan. Hahaha, jangan menakut-nakuti aku dengan para master alam semesta, kata Kaisar Cermin Kulit penuh semangat. Aliansi wilayah utara juga memiliki master alam semesta. Pantas saja itu harta karun sejati. Konstitusiku jauh lebih baik daripada milikmu, dan aku lebih cepat darimu. Tapi aku tidak bisa bermanuver. Aku hanya bisa mempercepat lagi dan lagi untuk memastikan Anda tidak bisa pergi. Sementara itu, Ksatria Gagak dan 5 pewaris abadi lainnya terbang di langit di atas 9 lautan terpencil saat mereka menyaksikan Kaisar Cermin Kulit berburu Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Cermin Kulit tidak bisa mengejar Kaisar Sungai Pedang. Bahkan setelah membakar tubuh dewanya, sayap itu pasti harta karun sejati. Membakar tubuh dewanya bisa mempercepatnya, tapi semakin cepat dia, semakin sulit baginya untuk mengubah arah. Kaisar Cermin Kulit hanya bisa menjamin bahwa dia tidak tertinggal jauh. Dia seharusnya menyerang sekarang, kata Ksatria Gagak. Kaisar Cermin Kulit tidak bisa mengejar. Setelah beberapa saat, bola kristal ungu muncul di depannya. Siu, bola kristal ungu terbang ke arah Luo Feng jauh lebih cepat daripada Kaisar Cermin Kulit di bawah kekuatan abadi. Itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi bintang ungu besar dengan diameter ribuan mil, dan lubang besar muncul di bawahnya. Pusaran air terbentuk di dalam lubang dan kekuatan menelan yang kuat menghancurkan Luo Feng. Di bawah pengaruhnya, Luo Feng tidak bisa menghindar. Ini adalah hartaku, kata Kaisar Cermin Kulit sambil tertawa. Meskipun aku tidak bisa memahami semua hukum ruang angkasa, dengan harta karun ini dan tubuh dewaku yang dibakar, keterampilan penyegelanku lebih baik daripada seorang kesatria alam semesta. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa membebaskan diri dari itu. Luo Feng terjebak dalam kekuatan menelan yang tak ada habisnya. Sayap Siwu, hancurkan! Tiba-tiba, ujung sayap Siwu mengiris ruang di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Sayap Siwu terus mengiris ruang
dan akhirnya itu pecah. Ah, Kaisar Cermin Kulit linglung, tetapi kemudian dia menyeringai. Harta karun sejati memang mengesankan. Kaisar Sungai Pedang, aku tidak ingin membunuhmu sejak awal, tapi sekarang kau memintanya sendiri. Kaisar Cermin Kulit membuka mulutnya. Semuanya menjadi sunyi. Saat Kaisar Cermin Kulit membuka mulutnya dengan sangat lebar, Kesatria Gagak dan 5 pewaris abadi lainnya ketakutan dan mulai bergumam satu sama lain. Jika Kaisar Cermin Kulit melolong, Kaisar Sungai Pedang tidak akan selamat. Tapi Kaisar Sungai Pedang memiliki teknik lawan. Bagaimanapun tubuh yang ini tidak akan bertahan dan harta sejatinya akan jatuh ke tangan Kaisar Cermin Kulit. Kesatria Gagak memiliki pemikiran yang sama karena dua teknik bakat Kaisar Cermin Kulit berbeda di alam semesta. Salah satunya adalah infeksi dan yang lainnya adalah penyerangan. Dia bisa melihat semuanya dengan teknik infeksi, tapi dia bisa menghancurkan jiwa dengan teknik menyerang. Saat Kaisar Cermin Kulit membuka mulutnya, Luo Feng merasakan kekuatan yang tak terlihat. Melolong, bahkan Luo Feng pingsan oleh tekanan yang sangat kuat dari serangan ini. Raungan jiwa mencoba memusnahkan jiwa Luo Feng. Sementara itu, mutiara menara yang menjaga inti jiwa Luo Feng tiba-tiba muncul, mulai bersinar dan mengelilingi jiwanya. Deru terus berlanjut. Di depan jiwa Luo Feng, kepala Kaisar Cermin Kulit muncul. Bayangan-bayangannya membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak pada Luo Feng. Mutiara menara mulai bergetar. Jiwa Luo Feng bergetar juga. Tekad di sekitar jiwanya telah dihancurkan. Hanya intinya yang dilindungi oleh mutiara menara menahan kekuatan itu. Melolong, mutiara menara berusaha keras untuk melindungi jiwanya. Luo Feng pun sadar kembali. Mengerikan sekali. Dia bergumam, terkejut dengan realisasi apa yang baru saja terjadi. Sebelum mutiara menara muncul, serangan itu membuatku pingsan. Rupanya aku tidak bisa menahannya sedikit pun. Jika bukan karena mutiara menara, aku akan dihancurkan. Bahkan mutiara menara kesulitan untuk menolaknya. Waktunya untuk lari. Mengetahui dia tidak bisa melarikan diri lagi, Luo Feng segera terjun ke lautan 9 terpencil. Itu adalah tempat terbesar dan paling berbahaya di 9 ruang terpencil. Tetapi Luo Feng tidak memikirkan itu lagi. Pang! Air di lautan terhempas saat Luo Feng melakukan perjalanan ke laut 9 terpencil. Melihat Luo Feng lolos dari serangannya, Kaisar Cermin Kulit terkejut. Mustahil! Dia tidak percaya Kaisar Sungai Pedang bisa menahan serangan yang paling dia banggakan. Wajahnya berkedut saat melihat Luo Feng terjun ke lautan 9 terpencil. Di langit di atas lautan, Kesatria Gagak dan 5 pewaris abadi lainnya linglung. Dia bisa menahannya. Dia tidak mati. Mereka merasa tidak bisa percaya. Kesatria Gagak terus menggelengkan kepalanya. Tubuh dewa Kaisar Cermin Kulit begitu kuat sehingga dia bisa menyaingi kesatria alam semesta. Sekarang dia membakar tubuh dewanya untuk melakukan teknik bakatnya. Serangan itu bisa menyaingi master alam semesta. Bagaimana mungkin Kaisar Sungai Pedang bisa menahan itu? Kesatria Gagak, kata pewaris lain. Kaisar Cermin Kulit memiliki kekuatan seorang kesatria alam semesta. Dan dia baru saja membakar tubuh dewanya untuk menggunakan teknik bakatnya. Bagaimana mungkin Kaisar Sungai Pedang mengusir kekuatan itu, kecuali dia memiliki harta karun sejati lain yang digunakan untuk melindungi jiwanya. Harta karun sejati untuk melindungi jiwanya? Ahli waris lainnya linglung. Itu benar, harta karun sejati, kata Kesatria Gagak sambil mengangguk. Dia memiliki jiwa dan dia sendiri tidak dapat bertahan dari serangan itu. Itu pasti harta karun sejati. Harta sejati yang digunakan untuk melindungi jiwanya. Manusia sangat menghargai Kaisar Sungai Pedang. 2 harta karun sejati. 5 ahli waris lainnya tidak bisa mempercayainya. Ini gila, kata Kesatria Gagak sangat cemburu. Dia adalah seorang kesatria alam semesta, namun dia tidak memiliki satupun. Jika saya cukup beruntung memilikinya, saya akan bersembunyi, kata Kesatria Gagak.
Dua harta, satu digunakan untuk melarikan diri, dan yang lainnya digunakan untuk melindungi jiwaku. Agresi melintas di mata kesatria gagak. Dia juga terjun ke lautan. Di lautan yang dingin dan menindas, air memancarkan kekuatan yang mematikan. Kaisar Cermin Kulit terus mengejar Luo Feng dan serta menyegel ruang. Pada saat yang sama, dia meraung. Manusia, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kamu bisa menahan serangan teknik bakatku, yang berarti kamu memiliki harta sejati untuk melindungi jiwamu. Mereka berdua harus menjadi milikku. Kaisar Cermin Kulit sudah gila. Siu, Luo Feng terus mengubah arahnya di dalam lautan 9 terpencil dan menyelam semakin dalam ke area mematikan ini. Jauh di dalam lautan 9 terpencil, setiap tetes air seberat gunung, tetapi Luo Feng dan Kaisar Cermin Kulit melesat seperti rudal menembus kedalaman. Kaisar Sungai Badang, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kaisar Cermin Kulit meraung gila. Hahaha, kamu pandai melarikan diri dan menahan serangan jiwa, kecuali kamu memiliki harta karun sejati tipe istana terbang. Aku menolak untuk percaya kamu bisa melindungi diri dari serangan materialku. Matilah! Kaisar Cermin Kulit melambaikan cakarnya dan aliran kekuatan abadi yang menakutkan terwujud sebagai sinar abu-abu kabur yang melesat ke arah Luo Feng. Luo Feng masih mencoba melarikan diri dengan mengubah arahnya secara tidak teratur. Luo Feng pun terkejut. Sial! Sayangnya saya tidak memiliki harta sejati tipe istana, pikir Luo Feng. Dia mempertahankan kecepatan tingginya, dan setiap kali sayap siwunya bergetar, gelombang kejut menghasilkan turbulensi luar angkasa yang hebat. Pilar kekuatan abadi memotong lautan, turbulensi luar angkasa, dan meletus ke kanan Luo Feng. Aku berhasil mengelak, pikir Luo Feng lega. Perubahan arah dalam kecepatan tinggi membuatnya sulit untuk dipukul. Hahaha, Kaisar Cermin Kulit tertawa. Aku benar, kamu tidak memiliki harta sejati tipe istana terbang. Kaisar Sungai Badang, kamu mengandalkan sayapmu untuk melarikan diri dan harta sejati jiwamu untuk menahan serangan jiwa. Sayangnya, kamu tidak memiliki harta sejati untuk mempertahankan diri Anda dari serangan material. Anda sudah ditakdirkan. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa menghindarinya. Dua pilar kekuatan abadi ditembakkan ke Luo Feng. Tidak ada pemahaman hukum di dalam serangannya. Sebaliknya, mereka bergantung pada kekuatan abadi yang membara yang bisa menyaingi para kesatria alam semesta. Kegilaan memenuhi mata Kaisar Cermin Kulit. Aku tidak bisa mengejarmu, tapi kekuatan abadiku bisa. Kecuali jika Luo Feng memiliki harta karun sejati seperti Istana Serigala Langit, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Haruskah saya memanggil tubuh Mosa kembali? Luo Feng bertanya-tanya, masih mengubah arahnya secara tidak teratur. Pilar kekuatan abadi melintas di sampingnya, sementara yang berikutnya memotong tepi sayapnya, memutar Luo Feng. Dia tercengang tetapi masih berhasil mengubah arah lagi dengan cepat, memanfaatkan sayap siwu. Meskipun tubuh Mosa memiliki teknik bakat domain, ia hanya bekerja pada tubuh Mosa, tidak dapat membawaku, pikir Luo Feng. Di belakangnya, lolos lagi. Kaisar Cermin Kulit tersenyum puas. Aku tidak berharap kamu menghindari seranganku 2 kali. Sayap itu membantu dengan baik dalam pelarianmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghindarinya untuk ketiga kalinya. Kegilaan Kaisar Cermin Kulit diintensifkan saat dia mulai memadatkan kekuatan abadi yang menggelora. Kekuatan abadi menjadi benang, raung Kaisar Cermin Kulit. Kandang! Kaisar Cermin Kulit mengulurkan cakarnya dan tiba-tiba ribuan benang kekuatan abadi ditembakkan untuk mengejar Luo Feng. Setiap utas itu terkondensasi seperti tubuh Dewa Kaisar Cermin Kulit. Tindakan itu telah menghabiskan 10% tubuh Dewa Kaisar Cermin Kulit. Tidak ada tempat untuk lari, teriak Kaisar Cermin Kulit yang sudah mendidih. Tiba-tiba dalam sekejap mata, pusaran air raksasa muncul di hadapan mereka, menghasilkan arus air yang besar dan robek.
Kaisar Cermin Kulit berbalik ke pusaran air dengan heran. Apa? Saat Kaisar Cermin Kulit memperhatikan, sosok merah yang menjulang tinggi muncul dari pusaran air. 2 tanduk berdarah menyembul dari kepalanya. Sosok itu mengarahkan pandangannya ke Kaisar Cermin Kulit. Ras lain, geram sosok bertanduk itu. Beraninya kau menjelajahi lautan 9 terpencil. Matilah! Pusaran air 9 terpencil, kata Kaisar Cermin Kulit. Dan ini makhluk agung di pusaran air 9 terpencil. Dia sangat menyadari bahaya dari lautan 9 terpencil, tapi dia tidak pernah mengira pusaran air itu tiba-tiba muncul dan dia tidak bisa merasakan energi sosok bertanduk itu. Itu adalah kesatria alam semesta. Cahaya yang membara dan berdarah dari kesatria alam semesta yang bertanduk menyelimuti Kaisar Cermin Kulit. Pergi! Kaisar Cermin Kulit berteriak, memanipulasi benang kekuatan abadi melawan cahaya berdarah. Akan mudah untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang dengan benang ini, tetapi untuk makhluk agung di depannya adalah musuh sebenarnya. Ribuan benang membentuk 10% dari tubuh dewanya, bergabung menjadi tombak yang terbang menuju cahaya berdarah. Kedua kekuatan itu jatuh dan meledak di dalam air, masing-masing menyebar. Kau punya kekuatan! Kedua kekuatan itu jatuh dan meledak di dalam air, masing-masing menyebar. Kau punya keahlian, kata kesatria alam semesta sedikit terkejut. Matilah! Kaisar Cermin Kulit meraung saat dia menggunakan teknik bakatnya. Keningan segera menyelimuti area di sekitar mereka dan gelombang kejut tanpa suara merobek ke depan dan menghantam kesatria alam semesta di pusaran air 9 terpencil. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hahaha, serangan jiwa tidak berguna bagiku. Kesatria alam semesta terkekeh. Sosok yang menjulang tinggi dengan tanduk berdarahnya meraung dan melesat ke arah Kaisar Cermin Kulit. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku, ejek Kaisar Cermin Kulit. Ribuan benang telah menghabiskan 10% dari tubuh dewanya, sementara serangan dari musuh hanya menghabiskan biaya kurang dari 2%. Meskipun Kaisar Cermin Kulit tahu bahwa dia lebih lemah dari makhluk agung ini, dia tidak takut. Tidak heran, hanya 1 dari 100 kesatria alam semesta yang selamat dari pusaran air 9 terpencil, kata Kaisar Cermin Kulit. Aku akan mengabaikannya sekarang. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku lebih cepat dari dia. Kaisar Cermin Kulit berbalik dan terus mengejar Luo Feng. Sosok yang menjulang tinggi dengan tanduk berdarah itu berlari ke depan untuk mengejar. Ciu! Kaisar Cermin Kulit mahir dalam melacak dan berburu dan memiliki kecepatan yang tak tertandingi saat berakselerasi. Aku akan membunuhmu, Kaisar Sungai Pedang! Raung Kaisar Cermin Kulit tepat di belakang Luo Feng. Dia melambaikan cakarnya dan benang abadi mulai terkonsentrasi lagi. Luo Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Gerakannya yang tidak menentu, dia mengguncang sayapnya dan terjun langsung ke pusaran air 9 terpencil. Pusaran air 9 terpencil memiliki arus yang luar biasa merobek dan menguras tenaga. Luo Feng tersedot ke dalamnya saat dia menyentuhnya. Kaisar Cermin Kulit melihat Kaisar Sungai Pedang menyelam ke dalam pusaran air 9 terpencil tepat saat dia selesai memadatkan utasnya. Tidak! Dia berteriak dengan putus asa. Kaisar Cermin Kulit sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak berani pergi ke pusaran air 9 terpencil. Dua harta sejatiku! Kaisar Cermin Kulit menggeram dengan gigi terkatup, terbang keluar dari lautan dan naik ke langit. Sementara itu, sosok bertanduk berdarah dari kesatria alam semesta melangkah keluar dari lautan dan menuju ombak yang bergulung. Dia mendongak tepat pada waktunya untuk melihat teleportasi Kaisar Cermin Kulit dan menghilang. Kesatria alam semesta menyeringai. Apa yang dia katakan? Sosok bertanduk berdarah masuk kembali ke lautan dan berenang kembali mendekati pusaran air 9 terpencil. Tanpa ragu, dia terjun ke pusaran air. Di atas lautan, kesatria gagak tetap di belakang. Dia telah menyaksikan pertarungan itu dan ketakutan. Semua orang mengatakan pusaran air 9 terpencil adalah portal ke inti dari lautan 9 terpencil, kata kesatria gagak. Pasti ada sekelompok makhluk hebat yang tinggal di sana
yang baru saja muncul lebih kuat dariku, dan itu berasal dari ras yang kebal terhadap serangan jiwa. Manusia itu, Kaisar Sungai Pedang, pergi langsung ke pusaran air 9 terpencil. Sekarang dia sudah mati, dan harta sejatinya akan hilang selamanya. Rasa dingin melintas di mata Ksatria Gagak. Tapi setidaknya Kaisar Cermin Kulit tidak memilikinya. Dia menatap pusaran air dari jauh, dan entah bagaimana rasanya, seolah-olah itu memikat Ksatria Gagak untuk masuk. Terlalu beresiko, kata Ksatria Gagak, menghilangkan perasaan aneh itu. Sebuah portal yang muncul entah dari mana dan bukan transportasi negara dewa. Tidak heran, itu adalah tempat paling berbahaya dari 9 ruang terpencil. Dia segera memindahkan dirinya dan menghilang. Scene berganti. Saat dia memasuki pusaran air 9 terpencil, Luo Feng merasakan arus yang sangat besar dan merobek yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia merasa seperti telah terperangkap di bawah batu penggilingan biji. Tubuhnya berderak dan wajahnya berkerut. Arusnya saja akan memusnahkanku. Luo Feng sadar dan ketakutan. Segel bintang. Siu, bintang tersegel muncul. Harta karun penyegel dengan ruang di dalamnya. Dan Luo Feng masuk ke dalamnya. Selama dia bersembunyi di dalamnya, serangan dari luar akan melemah secara signifikan. Namun ada kerugian besar dalam melakukannya, karena bintang tersegel tidak bisa terbang dengan cepat atau menghindar secara mandiri. Musuh bisa menangkapnya. Itu adalah dunia yang indah di dalam bintang tersegel. Pancaran cahaya kemasan melintas di langit di atas tanah padat tak terbatas. Luo Feng menggabungkan pikirannya dengan bintang tersegel dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi dunia luar di sekitar bintang. Ini seperti lubang cacing di wilayah rahasia, pikir Luo Feng. Tetapi ketika Luo Feng merasakan sekelilingnya menjadi stabil, dia memeriksa dunia luar dan jantungnya berhenti berdetak. Dia bisa dengan jelas merasakan pasukan yang dibentuk oleh makhluk hidup dari ras lain yang semuanya memiliki tubuh merah, kekar, dan tanduk berdarah. Mereka tampaknya memiliki ras yang sama dengan kesatria alam semesta yang mengejar Kaisar Cermin Kulit. Sekelompok prajurit yang paling dekat dengan portal pusaran air tiba-tiba terbang ke arahnya mendekati bintang tersegel. Benda berharga, kata salah seorang. Apa yang berharga itu? Kata yang lain. Ketika mereka merasakan kekuatan spiritual melewati tubuh mereka, mereka semua mulai mengaum dengan ganas. Ini penyerbu dari ras lain. Ras lain masuk tanpa izin. Siu, bintang itu menghilang, langsung digantikan oleh pria bersah perak berlapis perak. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat 300 prajurit yang semuanya adalah petarung abadi. Pemimpin memiliki energi yang sangat kuat, sehingga dia mungkin adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan. Luo Feng merasa mati rasa, bahkan umat manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan 300 pejuang abadi untuk menjaga satu area. Untuk pasukan acak yang ditempatkan di sini menjadi begitu kuat, pikir Luo Feng sambil melihat sekeliling dengan heran. Menurut pengetahuanku tentang tempat ini bukan satu-satunya pusaran air 9 terpencil, lautan 9 terpencil. Aku ingin tahu apakah semuanya dijaga ketat. Banyak dari prajurit bertanduk berdarah menjadi bersemangat seperti pemangsa. Maaf, kata Luo Feng. Saya tidak bisa tinggal. Siu, Luo Feng menguncang sayapnya dan mulai terbang menjauh. Pengacau! Salah satu dari mereka meraung. Cepat, kejar dia! Kapten itu meraung. Tim pertama dan tim kedua, ikuti saya. Tim ketiga, tetap di sini. Tiba-tiba, bayangan demi bayangan berdarah terbang ke langit, menderu dan berlari menuju Luo Feng. Begitu Luo Feng menerobos lautan, dia merasakan perbedaan mencolok antara dunia luar. Langit dan daratan sangat berbeda dari distrik di 9 ruang terpencil. Bintang-bintang bersinar di langit dan kabut berdarah meresap ke udara, memberikan kekuatan yang tak tertandingi ke seluruh langit dan daratan. Perlawanannya sangat kuat, kata Luo Feng. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan aneh di sini menghentikan riak ruang angkasa sepenuhnya. Tidak ada teleportasi, dia bergumam tak percaya.
Tidak ada transportasi negara dewa juga. Akhirnya Luo Feng mengerti mengapa makhluk hebat setingkat kesatria alam semesta hanya bisa tiba di sini melalui pusaran air 9 terpencil. Hahaha. Suara tawa meledakkan telinga Luo Feng dengan energi abadi yang menoleh ke belakang untuk melihat banyak sosok berdarah berlari ke arahnya. Banjar Buasi, raung sang kapten. Langit dan daratan ini milik ras kami. Meskipun kamu sangat tertekan di sini, kami tidak terpengaruh. Tidak mungkin kamu bisa pergi. Luo Feng bisa merasakan kabut berdarah menekan riak ruang angkasa. Namun makhluk-makhluk ini terbang tanpa terpengaruh. Kamu hanya pejuang abadi, ingin menyusulku, kata Luo Feng. Sayap Siwu miliknya merobek udara menyebabkan turbulensi luar angkasa saat kecepatannya melonjak dan dia menembak ke kejauhan. Para prajurit hanya bisa menyaksikan penyusup itu terbang semakin jauh dan lenyap. Mereka berdiri di sana, bingung dan saling menatap. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mereka bertanya satu sama lain. Dianya petarung abadi dari ras asing. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari kita di sini, di tanah air kita? Sial, raung prajurit bertanduk berdarah terbesar. Kami membiarkan pejuang abadi dari ras lain lolos. Mereka, para prajurit, memandang kapten mereka. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, kapten? Sosok kekar itu menggeram. Tentu saja, kami melaporkan apa yang terjadi, kecuali jika Anda ingin mati. Di tempat lain, bintang bersinar di langit, redup oleh kabut berdarah yang menggantung di atas tanah, pegunungan, sungai, dan hutan menutupi daratan. Ketika Luo Feng akhirnya merasa yakin bahwa dia telah menghindari 300 prajurit, dia melambat dan melihat sekeliling. Dunia yang begitu besar, saat telah terbang sejauh 6 miliar mil dan belum menemukan bentuk kehidupan lain, ras ini pasti hanya memiliki sejumlah kecil makhluk, tetapi mereka semuanya sangat kuat, kata Luo Feng. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Tidak ada teleportasi dan tidak ada transportasi negara dewa, pikir Luo Feng. Artinya, aku tidak bisa kabur dari sini. Yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu untuk dibunuh oleh ras ini, seperti anak domba yang menunggu pembantaian. Luo Feng segera memeriksa koordinatnya dan menemukan, anehnya, langit dan daratan ini berada di dasar lautan 9 terpencil. Aku berada di tengah lautan 9 terpencil, gumamnya pada dirinya sendiri. Menurut koordinatku, itu masih di dalam 9 ruang terpencil. Meskipun aku tidak bisa berteleportasi sendiri, tubuh Mosaku bisa menggunakan domain, teknik bakatnya untuk masuk, pikir Luo Feng. Selama tubuh Mosa tidak diburu, dia seharusnya bisa sampai di sini tanpa masalah. Aku akan menunggu di sini dulu. Tubuh Mosa telah melayang begitu lama saat mendekati pohon dunia, dan hanya sebulan sebelum dia mencapai tahap akhir misi, kata Luo Feng. Luo Feng merenungkan situasinya sebentar dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di sekitarnya sudah di luar kendalinya. Aku tidak bisa menyerah sekarang, dia segera memutuskan. Selain itu, melarikan diri tidak dijamin. Bahkan jika tubuh Mosa akan masuk sekarang, saya harus menghubungi guruku terlebih dahulu. Sama seperti Luo Feng terhubung ke pemimpin kota primal chaos melalui alam semesta virtual, anggota ras pribumi berkomunikasi satu sama lain melalui dunia virtual yang telah mereka dirikan di 9 ruang terpencil. Di sebuah istana mewah di kota kuno di pusat 9 ruang terpencil, seorang kesatria alam semesta lapis baja hitam yang kekar meraung marah. Banyak bu asing, kamu bahkan tidak bisa menangkap pejuang abadi dari ras lain. Ikuti aku, anak-anakku. Ya jenderal, kesatria alam semesta yang kekar memimpin tim elit yang terdiri dari 10 prajurit untuk terbang keluar dari kota. Mama Tuo, sebuah suara berkata di dalam kepala kesatria alam semesta. Tubuh dewanya bergetar sebelum dia berhenti dan para prajurit di belakangnya mengikuti jejaknya. Itu adalah pangeran, kata kesatria alam semesta yang kekar dengan suara yang dalam. Pangeran,
10 prajurit elit tingkat kapten semuanya dimulai. Mereka dengan cepat mulai merendahkan diri bersama dengan jenderal mereka karena di kejauhan puluhan makhluk terbang keluar dari istana paling menjulang di kota kuno. 3 dari mereka sangat kuat. Mereka mencapai kelompok itu dalam waktu singkat. Yang mulia, kata jenderal tingkat kesatria alam semesta, membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Yang mulia, ulang 10 prajurit di belakangnya saat mereka berlutut. Pemimpin dari makhluk yang baru saja tiba memiliki wajah tampan yang dilapisi dengan ukiran merah. Dia mengenakan baju besi emas dan merah yang indah, memancarkan riak kuat yang hanya bisa datang dari harta karun sejati. Dia adalah pangeran, dan dia berdiri terpisah dari semua rasnya. Dia tampak seolah-olah berasal dari ras yang sama sekali berbeda. Jenderal Mamatuo, kata pangeran dengan suara yang adil. Saya baru saja mendengar bahwa tim di bawah komando Anda menemukan penyerang asing. Dia hanya petarung abadi, namun dia berhasil melarikan diri dari tim Anda. Iya yang mulia, jawab jenderal kekar itu dengan hormat. Menarik, lanjut pangeran. Seorang pejuang abadi dengan kekuatan seperti itu. Aku mendengar bahwa dari ahli waris di sekolah dewa leluhur, beberapa pejuang abadi sangat kuat. Aku juga abadi. Siapa yang lebih baik? Aku ingin tahu, dia atau aku. Anda memiliki kekuatan yang tak terkalahkan yang mulia. Penyerbu itu bukan tandingan Anda, jawab Jenderal Mamatuo. Kita tidak bisa meremehkan ras lain, kata pangeran. Pimpin jalan, mari kita berburu petarung abadi ini. Jenderal kekar itu linglung. Kamu takut aku akan mengalami bahaya? Tanya pangeran. Tidak, bukan itu yang saya maksud, yang mulia, jawab jenderal itu. Semua 107 saudara laki-lakiku masih hidup, kata pangeran percaya diri. Seberapa berbahayanya? Ayo pergi. Iya yang mulia, kata jenderal itu. Tanpa pilihan selain mengikuti perintah, Siu, makhluk besar pergi untuk memburu pejuang abadi ini bersama dengan pangeran mereka. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.